Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, seperti biasa, setiap malam kita akan melaksanakan ekspedisi-ekspedisi, curhatan-curhatan malam, mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap melalui penganalisaan, pengamatan, dan penelitian. Membahas hal-hal yang sedang viral atau yang sedang menjadi perhatian publik baik dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Roma Irama KW 10, Rizky Pilar KW 100, dan Amir Khan KW 18. Nah, kali ini kita akan bahas apa teman-teman ya. Ini kan sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, insya Allah. Untuk hiburan kita, menambah hiburan nanti, kita setiap malam insya Allah akan membuat video setiap malam untuk mengisi bulan Ramadan ya, biar ya pokoknya ikut memeriahkan lah dengan kita membuat podcast malam atau curhat malam ini setiap malamnya. Semoga ini niatan ini bisa berhasil, karena nanti pasti ada saja yang namanya hambatan ya, atau mungkin ngantuk, atau mungkin kita mau apalah gitu ya, atau mungkin diajak teman pergi lah gitu ya. Jadi itu hambatan-hambatannya ya, pokoknya untuk hiburan aja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini teman-teman ya, sebuah penganalisaan ya, sebuah pengamatan ya tentang kota Yogyakarta. Nah, menurut TV Lebaran, kota Yogyakarta itu berpeluang menjadi sebuah danau apa namanya, Danau Mataram. Nah, kok bisa seperti itu teman-teman ya? Ini hanya pengamatan ya, atau penelitian, atau penganalisaan dari TV Lebaran. Nah, kita akan mengulas itu ya. Kita akan awali cerita ini dengan, dulu itu di saat saya itu masih sering suka jalan-jalan, saya itu sering jalan-jalan di pegunungan-pegunungan, atau mungkin yang bersifat sejarah, atau mungkin yang bersifat alam gitu ya. Nah, dulu saya itu berjalan-jalan di timur dari kota Yogyakarta ya, tepatnya di sekitar Imogiri dan atasnya Pundong Bantul gitu ya. Nah, saya menanjak terus dan sampai saya di suatu tempat yang konon tempat itu dulu adalah tempat bersembunyi ya, para pejuang mungkin, atau mungkin tempat rapat ya para penyebar agama Islam ya pada zaman dahulu, konon seperti itu ya. Apa namanya, yaitu Gua Cermai teman-teman ya. Nah, saya ke sana, saya melihat guanya itu ternyata panjang, dan konon guanya itu masih ada lubang yang masih menjadi misteri ya, atau mungkin belum ada yang pernah ke sana masuk ya gitu ya. Nah, konon juga bahwa di saat gempa Jogja tahun 2006 itu, di saat goncangan gempa itu, air yang ada di dalam Gua Cermai itu membludak gitu ya, kayak diopiak gitu ya. Nah, kok bisa seperti itu, atau mungkin apa nih, fenomena apa ini ya. Nah, di saat itu saya muter-muter di sekitar Gua Cermai itu, terus saya memandang ke arah utara kota Yogyakarta. Nah, disitulah saya merasa kaget ya, saya merasa terpana teman-teman. Saya lihat kota Yogyakarta ini ternyata berbentuk seperti periuk ya, atau seperti batok itu ya. Nah, terus saya berpikir ya, kalau suatu periuk atau batok itu ya, itu ditetesi air ya, atau dialiri air, itu akan berpeluang membentuk sebuah genangan air ya. Nah, itu berpotensi atau berkemungkinan bisa menjadi sebuah danau teman-teman. Nah, itulah teman-teman yang penganalisaan, penelitian, atau pengamatan TV Lebaran tentang kota Yogyakarta. Di situ saya kaget, loh ternyata Jogja itu kayak sebuah periuk atau sebuah batok ya. Karena apa? Dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan di sisi timur, di sisi utara itu ada pegunungan
Gunung Merapi, dan di barat itu ada pegunungan Menoreh ya di Kulon Progo, dan di bawah itu kayak dataran rendah. Ya itulah menurut TV Lebaran, seandainya Periuk ini ya ditetesi air laut, itu berpeluang menjadi sebuah genangan yang menurut TV Lebaran bisa dinamakan sebuah danau Mataram. Tapi entahlah, ini kan hanya sebuah penganalisaan, penelitian, dan pengamatan dari TV Lebaran. Nah, terus airnya dari mana teman-teman ya? Nah, airnya dari mana? Nah, itu nanti kita akan sambung di episode selanjutnya. Nah, itu tadi hari ini kita membahas saja pengalaman TV Lebaran, pengamatan TV Lebaran yang melihat dari Gua Cermai itu ternyata kota Yogyakarta ini berbentuk seperti batok atau seperti periuk, dan seandainya ditetesi air atau dialiri air itu berpeluang menjadi sebuah genangan besar yang TV Lebaran namakan Danau Mataram. Itu aja teman-teman ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit saja tentang ulasan pengamatan, penelitian, dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas-bahas soal hal-hal yang lain. Kita akan sebenarnya nanti di bulan puasa itu saya akan membahas tentang itu yang kasus ini yang Mirna atau Lina ya, Lina Murji ya, tapi yang konon viral itu karena apa, dia memakan daging babi tapi dengan membaca basmalah. Nah, itu nanti kita bahas juga. Pokoknya hal-hal yang viral, hal-hal yang sedang menjadi perhatian publik di dunia, baik dalam negeri mau luar negeri, kita akan nanti bahas di podcast malam atau curhat malam TV Lebaran bersama saya Roma Irama KW 10. Itu aja ya teman-teman, ambil aja hikmah dari podcast ini, ya hanya obrolan saja, atau mungkin seandainya ada kebaikannya atau ada baiknya ya diambil saja, kalau ada buruknya ya dibuang saja. Ya itu aja teman-teman, kita membahas tentang itu. Nanti kita akan selanjutnya kita akan membahas dari mana air genangan itu bisa muncul di kota Yogyakarta menurut versi TV Lebaran, hingga TV Lebaran mempunyai asumsi atau mungkin penganalisaan bisa menjadi sebuah danau atau Danau Mataram di Yogyakarta. Wah, ngeri sekali ya seandainya itu bisa terjadi. Tapi ya semua tidak ada yang mustahil seandainya itu sebuah kehendak yang di atas. Ya kita berdoa aja kita dihindarkan dari segala keburukan, baik keburukan lahir dan batin. Itu baik keburukan yang ya mungkin bencana dan lain sebagainya. Karena kita kemarin sudah bercerita tentang gunung-gunung berapi yang berpotensi meluluhlantakan suatu peradaban, dan zaman dulu sudah pernah terjadi. Itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.